Halo semuanya, balik lagi di Acul SW Studio karena seni itu bebas ya. Nah, hari ini kita mau ngebahas lagi satu video dari Timothy Ronald karena video-videonya keren-keren ya. So, kita mau ngebahas poin-poin penting yang Timothy keluarkan, yang Timothy coba jelaskan pada kita. Kali ini videonya di Rahasia Tentang Uang, Cara Membangun Kekayaan dari Nol. Nah, videonya gue ekstrak untuk mencari poin-poinnya di ChatGPT. Oke, jadi kita minta bantuan ChatGPT, tolong buat poin-poin penting dari videonya Timothy Ronald. Oke, kita langsung aja di poin-poin pentingnya ya. Oke, buat teman-teman yang mau coba melihat langsung videonya Timothy Ronald, Rahasia Tentang Uang ini, kalian bisa nonton videonya yang ini di sini ya. Seru banget, wajib tonton. Oke, kita langsung aja ya. Tunggu motor lewat dulu. Kita masuk ke ChatGPT, ada 7 poin ya. Ada 7 poin penting. Oke, langsung aja. Videonya bakalan agak singkat gitu ya. Video Rahasia Tentang Uang, Cara Membangun Kekayaan dari Nol oleh Timothy Ronald membahas strategi dan pemahaman penting dalam membangun kekayaan dari nol. Berikut adalah poin-poin utama yang disampaikan dalam video tersebut. Oke, let's go. 1. Mengubah pola pikir tentang uang. Memahami bahwa uang adalah alat untuk mencapai tujuan, bukan tujuan akhirnya. Nah, ini yang membedakan mungkin ya orang-orang seperti gua dan orang-orang 90% orang-orang di luar sana adalah karena uangnya belum kita dapatkan, tujuan kita melakukan hal kehidupan sehari-hari itu ya tujuannya uang. Kita bekerja untuk uang, kita jualan buat uang, kita bikin konten buat uang, semuanya buat uang. Sedangkan untuk orang-orang seperti 1% seperti Timothy ini, mereka tujuannya udah bukan uang lagi gitu. Uang itu bukan tujuan akhirnya gitu. Uang itu adalah alat buat mencapai tujuan. Tujuannya apa? Udah berubah lagi. Uang bukan mindsetnya lagi gitu. Bukan tujuan akhirnya lagi. Ini kalau menurut gua sangat sulit buat gua sendiri terapkan gitu di otak gue ini, karena fokusnya karena uang kita nggak ada gitu. Kita belum sampai ke level uang yang bisa mengamankan hidup gitu kalau kata gue ya, tanpa bekerja loh ya. Kalau bekerja sih masih dapat uang, cuma jadi tujuannya itu udah nggak relevan lagi gitu. Kalau kita udah sampai di levelnya Timothy misalnya, mungkin mindset kita bisa berubah ya. Ini sangat sulit dirubah kalau menurut gue ya, mengubah kalau pola pikir tentang uang ini gitu. Cakep banget sih. 2. Fokus pada jangka panjang. Kesuksesan finansial dicapai melalui perencanaan dan tindakan konsisten dalam jangka panjang. Ini juga ya, apalagi buat anak muda ya. Dulu mana kepikiran kan kita jangka panjang gitu, nggak ada kepikiran. Dapat uang gede aja ya, kita dapat bonus, kita dapat THR, nanti bentar lagi kita dapat gajian 3 double ini aja bisa lenyap gitu dalam waktu seminggu. Jadi ilmu uang itu penting sebenarnya kalau dari masa muda gitu ya, apalagi kalau kalian sekarang yang nonton masih muda, masih umuran belasan, 20-an gitu. Beruntunglah kalian gitu punya ilmu tentang manage duit gitu ya, punya fokus jangka panjang, investasi, itu udah keren banget sih. Buat orang-orang yang udah berumur gitu ya emang gak ada kata telat, cuma emang udah jelas telat ya. Cuma gue ngasih tahu kalau nggak ada kata telat, bisa dimulai dari sekarang, nggak apa-apa. 3. Mengambil langkah kecil yang konsisten.
Membangun kekayaan melalui tindakan kecil yang konsisten lebih efektif daripada mencari jalan pintas. Nah, ini berat juga ya. Semua orang, hampir semua orang pengennya cepet kaya. Itu masalah yang realistis gitu sehari-hari. Makanya ada judi, makanya ada kejahatan. Mereka pengen uangnya itu cepet, nggak ada yang mau lama gitu. Jadi di poin ketiga ini kita ambil langkah kecil tapi konsisten. Misalnya nabung, terus DCA terus gitu ya. 4. Pentingnya investasi. Investasi memungkinkan uang bekerja dan berkembang seiring waktu, mempercepat pertumbuhan kekayaan. Makanya gue bilang beruntung banget orang yang udah di otaknya udah kepikiran buat investasi gitu ya. Bukan nabung lagi, nabung poin 1, 2 poinnya investasi. Umur itu makanya banyak orang bisa beli umur ya, mau banget nuker ke umur muda lagi, karena investasi itu kan lawannya umur, waktu gitu ya. Jadi tapi balik lagi, nggak ada kata telat. Mau sekarang kalian umurnya 30, 40, 50, 60, mulai aja kalau belum mulai. 5. Mengelola pengeluaran dengan bijak. Kontrol terhadap pengeluaran memastikan pendapatan yang digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan finansial. Ini juga kacau juga. Orang gajinya 5 juta, pengeluarannya 8 juta. Banyak kayak gitu di Jakarta. Nggak tahu ya. Terus mereka tuh bangga gini, gila ya, gue gaji gue cuma 5 juta tapi gue bisa hidup, pengeluaran gue 8 juta, gila. Allah baik banget sih. Nggak gitu juga sih menurut gue ya. Itu mah udah jebol. Mungkin bulan ini lu bisa save gitu ya, dapat uang kaget dari mana freelancean gimana. Cuma kalau bulan besoknya lagi nggak bisa. Nabung aja itu susah jadinya ya. 6. Membangun sumber pendapatan tambahan. Mencari peluang untuk menambah pendapatan dapat mempercepat proses mencapai kebebasan finansial. Bener banget itu. Sayang banget gue tuh tahu hal-hal kayak gini tuh kenapa baru sekarang ya. Waktu udah nggak kerja gitu. Kemarin pas kerja, gue kerja, malamnya gue freelance, kerja malamnya, tapi uangnya habis guys. Kacau ya. 7. Pentingnya perencanaan keuangan. Membuat rencana keuangan yang jelas membantu menghindari pemborosan dan memastikan uang berkembang maksimal. Itu dia. Gak ada tuh yang kayak gitu-gitu direncanain beberapa. Makanya balik lagi, ilmu penting banget ya. Ilmu tentang uang aja deh, ilmu tentang nabung deh. Karena orang susah banget guys, beneran susah banget. Dan terbukti kalau lu udah berumur, lu udah gak kerja, itu ngebantu banget hal-hal kayak gini ya. Perencanaan uang tuh maksudnya gini, misalnya oke, gue mau nabung nih buat beli rumah, ya udah nabung konsisten buat beli rumah gitu. Sedangkan orang-orang teman-teman gue lah ya, nggak semua orang ya, termasuk gue juga, nggak ada tuh kepikiran gitu, nabung ya nabung aja, tapi nggak ada tujuannya. Akhirnya apa, ada sesuatu yang menarik kita dikit aja kepake tuh uangnya. Besok ada konser Coldplay gitu kan. Jebolin tabungannya. Kalau udah ada tujuan kan, misalnya besok ada konser Coldplay, wah sayang, orang ini uangnya buat gua beli, tujuannya adalah membeli rumah, nggak usah lah. Mungkin Coldplay dari uang yang lain kalau ada, kalau nggak ada ya udah nggak usah gitu. Oke, kesimpulannya adalah video ini menekankan bahwa dengan strategi yang tepat disiplin dan konsisten, siapapun dapat membangun kekayaan dari nol dan mencapai kebebasan finansial. Kalau gue mau tambahin, di saat dia muda gitu ya. Kecuali lu tua tapi lu punya bisnis yang ngasilin uangnya gede banget, bisa tuh dimulai. Oke teman-teman, jadi itu dia rahasia tentang uang, video dari Timothy Ronald yang keren banget. Kalian bisa nonton video langsungnya di sini. Gitu ya.
Kalau ada yang punya masukan untuk videonya yang gue kurang, yang gue belum bicarakan, kalian bisa komen aja ya. Oke, thank you teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.